Racikan Berita 1. Kami peduli kepada negeri ini. Ya, jadi kami kesini nggak ada muatan politis apapun, tidak ada sama sekali. Tapi kami di sini hanya untuk masa depan bangsa ini, dan juga kami sadar kalau Indonesia ini adalah negara besar yang kaya banget, Pak. Jadi memang bagaimana caranya kalau misalnya seorang pemimpin kita tidak jelas pendidikannya? Kan wajar ya, karena kami adalah rakyat yang punya negeri ini. Itu dari saya. Ini kami bersama dengan Mama Aliansi Rakyat Menggugat. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Ibu Susi dari depan. Bu Susi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih juga para youtuber perjuangan. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an, tapi sering dihina dan dianggap debu. Tolong anak-anak muda di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun turun ke jalan membela bangsa dan negara ini dari keterpurukan pendidikan. Jangan sampai satu negara besar yang lebih dari 275 juta penduduknya dipimpin oleh seorang wakil presiden yang ijazahnya tidak jelas, yang masih diselidiki tentang kesetaraannya. Apakah kalian mau mahasiswa-mahasiswa, sarjana-sarjana dipimpin oleh seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tupoksi dan negara yang besar di negara ini? Jadi kami mohon anak-anak semua, anak-anakku semua, seluruh Indonesia, bangkit bela negara, bangkit rasa kebangsaan, bangkitkan rasa pendidikan Anda yang selama ini terpuruk oleh kebijakan yang amburadul. Karena selama 10 tahun Menteri Nadiem Makarim menghilangkan pelajaran-pelajaran yang penting seperti SMP, sejarah, banyak agama itu dihilangkan. Kenapa? Untuk dibodohkan supaya Indonesia gampang dijajah oleh oligarki rakus. Jadi kalau kita bodoh gampang dijajah, gampang kasih bansos, dilempar-lempar bansos seperti bapaknya Gibran yang hobinya melempar-lempar kaos, melempar-lempar barang dari atas mobil, dan rakyat dianggap jelata, dianggap kita seperti penjajah. Padahal kita adalah pemilik negara. Ibu-ibu rela nggak anak ibu sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP? Tidak ya. Kami yakin, karena apa? Kemarin kami kemari, kami datang sesuai dengan perjanjian yang dijanjikan oleh salah satu pejabat yang ada di sini untuk menjelaskan kesetaraan ijazahnya Gibran. Tetapi tiba-tiba mereka menghilang. Apakah ada sesuatu perintah dari Samsul, si asam sulfat itu yang ketakutan atas kebohongan, kebohongan dan kelicikannya terhadap negara ini? Sebenarnya licik kalau itu tuh? Licik ya, pasti licik karena apa? Membohongi seluruh rakyat Indonesia dengan ijazah yang bukan palsu, tidak punya pendidikan. Jadi dia mengaku lulusan inilah itulah di Australia lah, di Singapura lah, tetapi ngomong aja pelangak-pelongok. Di Bali aja dia diusir, jangan datang lagi lah ke Bali. Karena apa? Yang ditanya dia malah dia melempar memberikan mikrofonnya ke orang lain, suruh jawab. Berarti itu kan gimana? Bener nggak? IQ-nya berapa IQ-nya? Jadi sekali lagi tolong Bapak Menteri, berilah kami keterangan yang betul mengenai
surat keterangan penyetaraan Gibran sebagai wakil presiden. Kami tidak mau negara ini dipimpin oleh orang yang salah dan bukan berkompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mbak Beno. Gimana? Aturannya ke bawah tuh dekat Sandra. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Mama Indonesia yang menuntut keadilan, menuntut agar Gibran segera menunjukkan ijazah aslinya kalau emang ada. Tapi ini Kemendikbud ini ternyata berkong-kalingkong ya, karena kalau memang ya ada kan gampang aja ya, kita boleh masuk, kita boleh diskusi wakil-wakil kita untuk membicarakan tentang persamaan ijazahnya. Simpel aja, kalau memang Gibran adalah lulusan Singapura, lulusan Australia, saya sebagai guru bahasa Inggris menantang, mana skor TOEFL-nya, mana sertifikat IELTS-nya, itu minimal 450. Sertifikat TOEFL, IELTS minimal 6 untuk bisa dapat sekolah di luar negeri ya, apalagi beasiswa. Simpel aja, itu aja. Tapi kenyataannya ngomong bahasa Inggris aja nggak bisa. Kami ibu-ibu nggak pakai saintifik, tapi logika aja ya. Sesederhana itu. Anak-anak kami banyak juga yang bersekolah di luar negeri. Mereka TOEFL-nya tinggi dan bisa berbahasa Inggris. Itu dasar sekali. Itu aja buat kami. Pembuktiannya bisa ngomong nggak? Kenyataannya ketika beliau menjadi wali kota Solo, itu isinya hanya mainan-mainan aja. Wali kota loh, wali kota Solo isinya itu. Jangan-jangan nih dugaan ke Singapura dia rehabilitasi. Bisa jadi. Karena sampai 2 kali. Ya, SMA-nya 2 kali menuntut, SMP-nya 2 kali. Jangan-jangan yang kedua kalinya itu rehabilitasi nih. Karena melihat kalau bicara pelanga-pelongo dan nggak pernah, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja sudah tidak beres. Itu aja. Ibu-ibu mau dipimpin oleh wakil presiden yang nggak bisa ngebedain asam sulfat dengan asam folat. Iya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Siapa lagi nih yang mau bicara? Oh iya, hidup akal sehat. Hidup ibu-ibu yang kritis. Hidup ARM. Hidup Gaski. Mati. Ya nggak apa-apa. Berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kami selalu bersama-sama di sini, jangan ini mama ini lagi. Benar, sampai kapanpun, sampai tetes darah penghabisan pun kami akan bersamai perjuangan ini untuk membela kebenaran dan keadilan. Nah, jadi sebenarnya mama, tetap semangat ya, mama. Racikan Berita 1.